Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah binimatillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi bersama saya Tarsim Fillah di kajian hadis digital, dan insya Allah kita akan melanjutkan materi berikutnya yang mengenai, nanti kita akan bahas secara rinci mengenai definisi hadis itu apa, hadis marfu itu apa, hadis mauquf itu apa. Tapi sebelum itu, minggu lalu saya pernah kita mau bahas mengenai macam-macam ilmu hadis. Ya, jadi nanti kita singgung sedikit macam-macam ilmu hadis, dan langsung nanti kita akan masuk ke materi mengenai definisi ilmu hadis itu apa. Jadi hadis adalah semua yang dinisbahkan kepada Rasulullah. Nanti kita bahas bersama pemateri kita. Kita sapa dulu pemateri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kemarin sudah sidang ya. Jadi sekarang Ustadz Abdul Fatir sudah ada LCMA. Masya Allah. Alhamdulillah. Selamat, Ustaz. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin, amin. Sedikit, Ustaz. Gimana ceritanya tuh, Ustaz, mengenai sidang kemarin, Ustaz? Ya, alhamdulillah. Kemarin hari Selasa 19 November kita alhamdulillah sudah melaksanakan sidang S2 di kampus Beirut Islamic University Lebanon. Yang harusnya sebetulnya sidangnya itu offline di Lebanon harusnya. Cuman karena kita tahu ya di berita bahwasanya Lebanon sedang chaos kan. Konflik dengan Zionis Israel, sehingga ya kita mahasiswa seluruhnya dievakuasi, dipulangkan WNI yang ada di Lebanon, dan akhirnya sidang yang harusnya offline dialihkan ke online. Ya, alhamdulillah dengan segala hal hiruk pikuk yang ada bisa online, karena sebetulnya di kampus saya itu sidang itu harus offline sebetulnya, nggak bisa online. Cuman ini karena first major, ya kan, pengecualian karena keadaannya Lebanon nggak memungkinkan kita kembali dan balik untuk saat ini, sehingga alhamdulillah keluar keputusan dari Kementerian Pendidikan Lebanon untuk sidang S2 ataupun S3 doktor disertasi itu dibolehkan untuk sidang online. Masya Allah. Itu alhamdulillah dinyatakan lulus, dan alhamdulillah sekarang tinggal mikirin gimana nih ngurus ijazahnya. Masya Allah. Semoga berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, insyaallah. Ya. Alhamdulillah. Ini juga nih yang jadi sambungan, Ustaz. Kalau kita mau ngurus atau mau membuat skripsi, Ustaz, atau tesis, Ustaz, mengenai tadi, biasanya kan antum kalau ngambil data kan dari Maktabah Syamilah tuh, Ustaz. Nah, ini ada juga PKH buat tentang perpustakaan Islam digital, Ustaz. Ini almarhum Kiai Lutfi Fatullah Allahyarham, beliau membuat kemudahan mengenai perpustakaan Islam digital dengan 8.000 jilid kitab, 3.600 judul. Dan kata beliau, ini bagus nih untuk yang skripsi, ya, untuk yang tesis di jurusan-jurusan ilmu hadis ataupun tarbiyah, ya, mau mencari kitab, terutama untuk jurusan hadis gitu. Ini kan kalau di kampus mungkin terbatas kitabnya, Zat. Tapi kalau kita buat online seperti ini kan bisa jadi tadi Maktabah Syamilah dengan perpustakaan Islam digital ini bisa jadi pembanding, Zat. Karena perpustakaan Islam digital ini dibuat sama almarhum scanan asli dari kitabnya, Zat. Ya, kalau untuk jadi referensi kan insya Allah
bisa gitu Ustaz. Iya. Nah, itu Kitab-kitabnya sudah tertera di situ PDF ya, dalam betul bentuk PDF ya. betul dalam Bisa bentuk di-download PDF. Ustaz ya. Insya Allah udah bisa di download. Jadi para jamaah silakan akses online di perpustakaan islamdigital.com. Ini gratis, insya Allah gratis, silakan pakai mau kapanpun, kalau ada internetnya tinggal buka web browsernya aja. Mungkin untuk membersihkan waktu saya serahkan kepada Ustadz Fatir untuk melanjutkan materi kita. Tafadhol Ustadz. Terima kasih atas waktunya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah jamaah sekalian, penonton setia kajian hadis digital, pusat kajian hadis. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah sampai ke pertemuan keempat, dan insya Allah pada hari ini kita akan membahas definisi hadis Rasulullah SAW beserta pembagiannya berdasarkan sanad. Jadi hadis-hadis Rasulullah itu nanti ada pembagiannya secara sanadnya. Kalau dia nyambung ke Rasulullah SAW itu disebut hadis marfu'. Kalau dia nyambung hanya sampai pada sahabat disebut mauquf. Kalau dia nyambung dan stop pada tabi'in saja disebut maqtu'. Jadi itu pembagian hadis-hadis Rasulullah berdasarkan sanadnya. Nanti kita bahas secara detail apa sih masing-masing dari pengertian tadi yang kita sebutkan. Namun sebelum itu, karena memang kemarin atau pertemuan sebelumnya kita sudah menyinggung terkait macam-macam ilmu hadis. Dan sebelumnya memang kita mulai kajian ini 3 pertemuan pertama mengenai ilmu hadis. Alangkah baiknya kita coba buka dulu nih Ustaz. Ilmu hadis, macam-macam ilmu hadis. Saya buka. Kemarin kita sudah dalam 3 pertemuan sebelumnya sudah membahas pengertian ilmu hadis, kemudian sejarah ilmu hadis, perkembangannya sampai saat ini bagaimana, dan kemarin kita sudah menyinggung nih macam-macam ilmu hadis. Nih coba kita buka macam-macam ulumul hadis. Di sini macam-macam ulumul hadis yang dinukil oleh almarhum Dr. Kiai Lutfi Fathullah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 macam ulumul hadis. Yang sebetulnya dari 8 ini memiliki pengertian masing-masing dan pembahasannya sangat panjang sekali. Di sini ada salah satunya asbabul wurud. Ya, asbabul wurud itu mengenai hadis itu nanti sampainya kepada kita. Ada tuh kalau di Al-Quran ada asbabun nuzul, di hadis ada asbabul wurud. Turun hadis itu, diturunkannya hadis itu atau diucapkan Rasulullah berdasarkan peristiwa apa misalnya gitu kan. Nah itu ada, tapi nggak semua hadis memiliki asbabul wurudnya. Malah kebanyakan hadis-hadis Rasulullah itu rata-rata nggak ada asbabul wurudnya. Nah, kemudian nanti ada pembahasan ilmu periwayatan tuh, musalsal, akron dan mudabbaj, akabir wa asagir, sahabat an tabi'in, an sahabat sabiqul lahik. Nah, ini pembahasan detail di dalam ilmu hadis. Jadi memang hanya pelajar dan peneliti ilmu hadis nih yang sampai kepada tahapan ini. Gitu. Karena memang sudah mendalam. Kemudian nanti ada lagi ilmu tarikh warruwat. Ilmu tarikh arruwat ini ya nanti cara sejarah para perawi hadis tuh dilihat dari dia lahir di mana, tinggal di kota apa, kemudian juga dari madrasah hadis apa gitu kan. Madrasah itu kan sekolah ya. Nanti ada madrasah Madinah, madrasah Makkah, madrasah Kufah, Basrah. Itu juga ada saat kayak misalkan kita sekarang kan modelnya sekolah Baitul Bugni, sekolah Darul Ulum, sekolah RPI gitu kan. Kalau dulu zaman sahabat sekolah Madinah. Jadi madrasah Madinah artinya ulama-ulama yang lahir di Madinah kemudian meneruskan ilmu-ilmu Rasulullah SAW di kota Madinah. Kota-kota besar itu ada Madinah, kemudian ada madrasah Makkah, ada madrasah Basrah itu di Irak, Kufah, kemudian ada madrasah dan lain sebagainya, Syam ya, dan lain sebagainya. Menarik, madrasahnya hanya satu di satu kota ya? Oh iya. Kalau sekarang kan banyak ya, di satu kota itu banyak. Berarti kan
Kalau itu hanya satu. Hanya gitu. Satu. Nanti ada penggagasnya nih, tokoh-tokoh dari Madrasah Madinah siapa? Gitu. Salah satunya misalkan kalau yang kita kenal ahli hadis Imam Malik. Imam Malik punya guru lagi Nafi'. Nafi' siapa? Ibnu Umar. Nah, itu termasuk Madrasah Madinah tuh. Itu. Nanti di Syam siapa? Di Mekah siapa? Nah, itu ada tokoh-tokohnya. Kemudian ilmu jarh wa ta'dil. Nah, ini ilmu jarh wa ta'dil ini ilmu kritik hadis secara matan dan secara sanad. Nanti dilihat tuh biasanya perawi ini adil atau majruh. Nah, ini dari ilmu jarh wa ta'dil. So, ilmu gharibul hadis, nanti ada hadis-hadis yang gharib, maknanya itu gharib itu aneh atau beda sendiri. Nah, itu dibahas dalam ilmu gharibul hadis. Ilmu mukhtalaful hadis juga hadis yang bertentangan satu hadis dengan hadis yang lainnya. Seperti halnya ada hadis yang mengatakan larangan atas minum berdiri. Tapi Rasulullah SAW pernah minum berdiri saat minum air Zam-Zam. Betul. Itu kan secara matan hadisnya, secara isinya kan kontradiktif. Nah, nanti bagaimana untuk menyikapi itu nanti terbahas di sini. Kemudian ada ilmu nasikh wal mansukh. Ya kan, ilmu nasikh wal mansukh itu nanti ada hadis yang dulunya ada terus dimansuhkan karena hadis yang baru, peristiwa baru, seperti itu. Peristiwanya misalkan dulu kita dilarang untuk ziarah kubur, ya kan, nggak boleh tuh. Habis itu larangan untuk ziarah kubur dimansuh atau dihapus dengan hadis yang membolehkan ziarah kubur, seperti itu. Kemudian terakhir ilmu ilalul hadis. Ini juga nanti membahas tentang ilat-ilat hadis atau sisi-sisi celaan dalam suatu hadis. Ilat itu artinya yang tercela atau masalah. Gitu kan. Nanti ini dibahas. Nah, cuman ini pembahasan yang panjang karena ini udah mendetail. Kita sebaiknya beralih dulu nih. Sebelum macam-macam ilmu hadis, kita beralih dulu ke definisi hadis itu dulu supaya nanti masuknya dari situ. Karena kemarin kita baru sempat menyinggung aja terkait macam-macam hadis secara pembagiannya secara sanad, tapi belum kita detailkan. Karena kita kemarin memang dari awal langsung ilmu hadis. Jadi ada hadis, ada ilmu hadis. Nah, sekarang kita masuk ke hadis. Pengertiannya bagaimana, Saat? Tolong dibuka. Nih pengertiannya, Saat. Jadi hadis adalah semua yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan, persetujuan, dan sifat baginda. Juga yang dinisbahkan kepada sahabat dan tabi'in. Gimana sih? Nah, kita sudah pernah bahas sebelumnya bahwasanya hadis memang ma'udhifa ilan Nabi SAW. Ini artinya nih. Min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin khilqiyatin au khuluqiyatin au ma yunsabu ila sahabati wat tabi'in. Nah, memang hadis itu kita tahu dan kita harus tahu juga bahwasanya hadis segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah. Ini saat ada 3, perkataan, perbuatan, persetujuan. Nah, itu yang masyhur, yang terkenal. Jadi bukan cuma perkataan dan perbuatan aja. Orang biasanya tahu qala Rasulullah, gitu kan? Atau kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau qala Rasulullah berarti Rasulullah berkata. Kalau kana Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti itu berbuat. Nah, tapi ada lagi nih persetujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana mungkin beliau nggak berkata, nggak mengatakan, nggak melakukan juga, tapi sahabat yang melakukan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang kita pernah singgung tuh minggu lalu atau di pertemuan sebelumnya, bahwasanya Rasulullah menyetujui para sahabat, misalkan Sayyidina Bilal bin Rabah itu pernah membaca salah satu bacaan dalam sholat i'tidal, kalau saya nggak salah ingat di bacaan i'tidal itu Sayyidina Bilal membaca bacaan yang berbeda dari sahabat lainnya. Nah, kemudian Rasulullah SAW nggak mengingkari itu, bacaannya terdengar Rasulullah imam, Rasulullah nggak mengingkari itu, sedangkan sahabat ini kok Sayyidina Bilal beda sendiri bacaannya, gitu kan. Kemudian Rasulullah diam dan nggak menyalahkan Sayyidina Bilal. Nah, itu termasuk persetujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang artinya itu juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga dan sifat baginda. Nah, sifat ini kan ada sifat fisik, ada sifat akhlak. Nah, makanya au sifatin khilqiyatin au khuluqiyatin. Sifat khilqi itu fisik,
Rasulullah ganteng, Rasulullah rambutnya lebat, Rasulullah pokoknya luar biasa lah, sempurna. Kalau misalkan baunya itu wangi badannya bagaikan minyak kasturi. Itu sifat fisik. Kemudian ada juga sifat akhlak. Kata Sayyidina Aisyah, kana khuluquhul Quran. Rasulullah akhlaknya itu akhlak Al-Quran tercermin di pribadi Rasulullah SAW. Nah itu akhlak, gitu kan. Rasulullah nggak pernah marah terhadap layan tasir li nafsi, tidak membela diri untuk dirinya sendiri. Tapi marahnya apa? Untuk agamanya. Kalau agamanya dicederai, Rasulullah marah. Tapi kalau beliau yang diejek, dilemparin batu, dilemparin kotoran ketika di Taif, ya kan? Tapi beliau nggak marah. Layan tasir li nafsi, di semuanya disembunyikan karena untuk doa. Kata malaikat, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan, kenapa kamu nggak mendoakan tuh kepada penduduk Taif yang mana mereka menyakitimu, gitu kan? Kata Rasulullah apa? Rasulullah, ya Allahumma hdihim, kama qala Rasulullah SAW, ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, gitu kan? Dan aku menyembunyikan ini supaya nanti umatku, doaku ini yang tersembunyi untuk umatku di akhirat kelak. Syafaatnya itu luar biasa banget. Rasulullah SAW pribadi yang benar-benar role model yang sesungguhnya. Nah juga hadis itu yang dinisbatkan kepada sahabat dan tabiin. Jadi segala perkataan yang dinisbatkan kepada sahabat dan tabiin juga termasuk hadis-hadis Rasulullah SAW. Tinggal nanti ada pengklasifikasian secara sanadnya nih. Yang tadi kalau dinisbatkan kepada sahabat disebutnya mauquf, yang dinisbatkan kepada tabiin disebutnya maqtu'. Nah nanti kita jelaskan secara detail. Maka sumber hadis itu yang berasal dari Rasulullah SAW, sahabat dan tabiin. Nah selanjutnya nih sinonimitas hadis. Sinonimitas hadis. Ada juga yang membedakan antara hadis sunnah, khobar dan asar. Memang kalau kita teliti dan kita baca-baca referensi hadis, terkadang nyebutnya hadis itu hadis, terkadang nyebutnya khobar, terkadang asar. Makanya dalam suatu hadis di Sahih Bukhari atau Sahih Muslim ada akhbarona, ya kan? Ya. Qala akhbarona, atau haddatsana. Nah, kata hadis berasal dari haddatsana. Hadis setelah dikabarkan kepadaku, dibicarakan kepadaku. Akhbarona telah dikabarkan kepadaku. Sinonimitas. Nah, tapi secara pengertian ini kita jelaskan nih. Coba mungkin khobar. Khobar adalah berita kebanyakan ulama yang menyamakan antara hadis dan khobar. Nah, gimana tuh? Nah, khobar adalah berita. Secara harfi, pengertian khobar memang berita. Nah, makanya tadi kalau meriwayatkan hadis, qala akhbarona, karena telah dikabarkan kepada kita. Qala haddatsana itu berarti telah dikatakan kepada kita. Nah, tipis-tipis sinonim, ya, persamaan. Nah, tapi memang mayoritas ulama menyamakan antara hadis dan khobar. Cuman bedanya secara perkataan aja, gitu kan? Karena intinya sama. Khobar itu ya yang berasal dari Rasulullah SAW juga, ujungnya nanti nyampe ke Rasulullah. Hadis atau yang qala haddatsana nanti yang nyampenya kepada Rasulullah SAW juga. Sumber intinya memang kepada Rasulullah. Ini sinonim secara bahasa aja sebenarnya. Baik, lanjut Asar. Nah, asar itu lebih diidentikan dengan apa yang diterima dari sahabat. Makanya sering disebut asarus sahabah atau asarus sahabi. Jadi peninggalan sahabat. Nah, tapi biasanya ini asar memiliki makna itu perkataan sahabat aja, tapi nggak nyampe kepada Rasulullah. Makanya disebut sahabat, asar, nggak sampai hadis. Tapi nanti ada yang mengatakan juga para ulama, asar ini ada juga yang hadis, sehingga nanti derajatnya naik dia dari asar menjadi hadis mauquf, gitu. Nah, cuma memang ketika kita nyebut asar di telinga dan identiknya di kalangan para ulama itu yang nyampe kepada sahabat aja atau perkataan sahabat aja. Karena gini, sahabat ketika berkata ada yang pure dari mereka sendiri, artinya nasihat-nasihatnya, hikmah-hikmahnya yang pure dari mereka sendiri, gitu kan. Ada yang memang beliau sebenarnya dapatkan dari Rasulullah SAW juga. Nah, cuman periwayatannya nggak dibilang akhbarona Rasulullah, langsung ngomong gitu.
Jadi seperti itulah kenapa ada istilah athar. Nah, kemudian yang ketiga ada sunnah, Ustaz. Coba bisa tolong dibacain saatnya sunnah apa? Sunnah secara umum adalah segala apa yang disandarkan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sinonim dengan hadis. Tetapi yang membedakannya adalah ahli hadis, sunnah adalah sabda, perkataan, ketetapan, sifat atau tingkah laku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama fikih, sunnah adalah hal-hal yang berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik ucapan maupun pekerjaan, tetapi hal itu tidak wajib dikerjakan. Nah, gimana Ustaz penjelasannya? Ya sunnah. Jadi kan sunnah ini kan sumber ya. Kalau hadis perkataan sebenarnya memiliki persamaan. Kadang orang kurang bisa membedakan bahwasanya ini sunnah, ini hadis. Hadis lebih identik hanya kepada perkataan biasanya kalau secara harfi kita ucapkan. Tapi kalau sunnah itu semuanya, perkataan, perbuatan, persetujuan, kemudian tadi sifat-sifat Rasulullah secara fisik, yang kita tiru, kan, yang nanti bisa kita tiru, sifat-sifat Rasulullah juga secara karakter, secara sifat itu juga disebut sunnah. Nah, pokoknya segala sesuatu yang bersandar kepada Rasulullah atau berasal dari Rasulullah itu sunnah. Tapi kalau hadis secara bahasa itu hanya perkataan aja. Kalau secara bahasa, tapi secara istilah tadi sudah kita singgung bahwasanya perkataan, perbuatan, persetujuan juga disebut hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nah, cuman nanti bedanya di sini ahli hadis dan ulama fikih. Ahli hadis dan para ahli fikih ini beda nih. Kalau ahli hadis tadi mendefinisikan bahwasanya hadis tadi segala sesuatu yang disandarkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari sabda, perkataan, ketetapan, sifat atau tingkah laku Nabi. Tapi kalau ulama fikih itu sunnah, ini pengertian sunnah. Kalau ulama fikih mendefinisikan sunnah adalah hal-hal yang berasal dari Nabi, baik ucapan maupun pekerjaan, tapi hal itu tidak wajib dikerjakan. Ini secara hukum, Ustaz. Ahli fikih kan biasanya membahasnya hukum. Wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Ya, contohnya itu, Ustaz. Baik kan berasal dari Nabi SAW, baik ucapan maupun pekerjaan, tetapi hal itu tidak wajib dikerjakan. Tidak wajib tuh di bagian mana tuh contohnya? Ya, misalkan seperti hal tidak wajib dikerjakan, karena gini, karena wajib, pengertian wajib, hal-hal yang wajib kita kerjakan. Ketika kita hal yang wajib ketika kita kerjakan kita dapat pahala, tapi ketika kita nggak kerjakan kita mendapat dosa. Itu hal yang wajib, ya kan? Sholat wajib, puasa Ramadan wajib. Tapi kalau kita nggak sholat 5 waktu, nggak puasa Ramadan, maka kita mendapat dosa. Itu wajib. Sunnah, sholat duha, Rasulullah kerjakan sholat duha. Tapi ketika kita nggak mengerjakannya, kita nggak kena dosa, ya nggak? Karena nggak wajib, sunnah, gitu. Kemudian puasa Senin Kamis, Rasulullah mengerjakan puasa Senin Kamis. Setiap Senin Kamis puasa. Tapi kita turunnya kepada kita nggak jadi wajib, gitu. Jadi kalau kita kerjakan kita dapat pahala, itu satu hal yang sunnah, ya kan? Dan itu kan pekerjaan Rasulullah puasa Senin Kamis. Tapi kalau kita nggak kerjakan, kita nggak mendapat dosa. Cuman sayang aja, gitu kan? Rasulullah ngerjain kita nggak mau niru, gitu. Seperti itu, Ustaz. Jadi ada dua perbedaannya antara ahli hadis dengan ulama fikih. Gitu. Iya, dalam mendefinisikan sunnah, makna sunnah. Seperti itu. Lanjut, Zat. Nah, lanjut nih, Zat. Ini sumber-sumber hadis atau pengklasifikasian hadis berdasarkan mata rantai sanadnya. Nah, ini ada tergambar ya, Rasulullah SAW itu kalau yang nyambung ke Rasulullah hadis marfu. Kemudian kalau yang nyambungnya sampai sahabat, berhenti di sahabat menjadi mauquf. Mauquf itu kan artinya terhenti. Nah, ketika berhenti sampai tabi'in, ya kan, kemudian sahabat yang nggak diketahui siapa, gitu kan, maka disebut hadis maqtu', terpotong, itu artinya, atau dipotong. Nah, maka kita mulai nih dari hadis marfu, Ustaz. Marfu ya. Kita klik hadis marfu. Nah, itu, Ustaz. Ya, hadis marfu adalah hadis yang langsung disandarkan pada Nabi, tidak hanya berhenti pada sahabat. Ya, hadis marfu, hadis yang langsung disandarkan pada Nabi, tidak hanya berhenti pada sahabat.
Seluruh hadis-hadis yang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika sahabat mengatakan seperti itu, siapapun sahabatnya, maka hadis tersebut dibilang hadis marfu'. Karena sahabat ini berarti bersaksi bahwasanya dia mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun melihat Rasulullah melakukan perbuatan apapun itu, gitu ya. Tapi kalau misalkan hanya misalkan sampai kepada An Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, nggak ada kolanya, nah itu maka belum bisa disebut hadis marfu, kecuali nanti diteliti lagi sama ahli hadis, apakah ini yang dikatakan oleh Abu Bakar nyampe nggak ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu Sat. Lanjut. Kemudian dalam kategori marfu ini masuk hadis-hadis yang muttasil, munqati' dan juga mursal. Karena hadis-hadis tersebut terputus pada tingkat di bawah Nabi. Sedangkan inti dari hadis tersebut bersambung sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti jadi hadis marfu itu ada kategori-kategorinya. Ada muttasil, itu yang memang tersambung jelas ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ada munqati'. Munqati' ini secara harfi tertulis bisa kita artikan terputus, gitu kan. Tapi nanti para ulama hadis meneliti ini, apakah benar terputus secara sanadnya, oke, tapi secara matannya bisa jadi nyambung, atau pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW, tapi secara periwayatannya atau sanadnya itu terputus. Dan juga mursal. Mursal tuh biasanya hadisnya bisa disandarkan kepada sahabat, gitu Sat. Tapi sahabat tersebut biasanya stop di situ, nggak nyampe ke Rasulullah SAW. Nah, cuman ketika kita teliti lagi nanti matannya bisa jadi nyambung ke Rasulullah juga, gitu kan? Karena ada terputus pada tingkat di bawah Nabi. Nah, masih di bawah Nabi berarti di sahabat tuh terputus. Gitu. Sedangkan inti dari hadis terus bersambung sampai pada Nabi. Intinya maksudnya itu matannya, isinya. Nah, tapi sanadnya bisa jadi nggak nyambung nih, karena sahabat yang A dengar dari sahabat yang B. Nah, karena sahabat yang B ini lebih tua saat biasanya, dia yang ketemu Nabi. Nah, cuman sahabat yang meriwayatkan ini lebih muda, dan ketika meriwayatkan itu masih kecil posisinya, mendengarkan dari sahabatnya masih kecil, sehingga nggak ketemu Nabi secara lama, gitu kan. Sehingga nanti sahabat ini perlu meyakini lagi bahwasanya hadis yang saya sampaikan ini benar-benar nyampe enggak. Dia harus nanya lagi ke sahabat yang meriwayatkan hadis tadi yang langsung ketemu Rasulullah SAW. Seperti itu. Nah, walaupun munqati' masuk sebagai kategori marfu', tetapi bagi sebagian ulama hal itu tidak masuk dalam kategori musnad karena tidak adanya ketersambungan antara perawi yang disandarkan pada Nabi dalam hadis tersebut. Nah, ini ada khilaf makanya di antara para ulama, ya kan. Hadis munqati' itu dikategorikan sebagai hadis marfu, berarti disandarkan kepada Rasulullah SAW. Tetapi bagi sebagian ulama nih, ada sebagian ulama ya, hal itu tidak masuk dalam kategori musnad atau yang sanadnya bersambung kepada Rasulullah SAW karena tidak adanya ketersambungan antara perawi tadi yang disandarkan pada Nabi dalam hadis tersebut. Maka nanti ada pembahasan secara matannya sahih, ya kan, tersambung ke Rasulullah maknanya, tapi secara sanadnya nggak tersambung, gitu. Jadi ini memang detail hadis itu sampai sedetail ini. Karena kenapa? Karena ini untuk menjaga validitas agama kita Islam. Seperti itu Sat. Maka nggak ada ilmu sedetail ilmu Islam, ilmu hadis itu. Dicek di agama-agama lain selain Islam kan, Kristen. Apakah mereka punya jalur periwayatan sampai sedetail ini? Nggak ada. Yahudi, apakah mereka bisa mengatakan bahwasanya yang dulu dikatakan oleh nabinya, Nabi Musa alaihissalam yang membawa ajaran Yahudi misalkan, yang aslinya memang Islam juga, gitu kan, membawa Islam, sebenarnya nabi-nabi itu membawa Islam, gitu kan. Tapi secara periwayatannya apakah mereka bisa memastikan bahwasanya perkataan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam ada jalur periwayatan sanadnya? Nggak ada, gitu. Karena sejatinya agama yang paling sempurna adalah agama Islam, sehingga sampai hal yang seperti ini pun sangat mendetail. Insyaallah. Seperti itu, Ustaz. Siap, lanjut, Ustaz.
Nah, tetapi Al-Hafiz bin Sabit, salah seorang ulama, misalnya ahli hadis, dan kalau disebut Al-Hafiz ini hafalannya udah ratusan ribu hadis beserta riwayat, bukan cuma matan, riwayat sanadnya, kemudian turuk jalur periwayatan hadisnya dari berbagai jalur, ini hafal nih. Kirain saya Al-Hafiz itu biasa kalau di Indonesia kan Quran set. Iya. Inilah, ini ada pergeseran makna. Di Indonesia Al-Hafiz diidentikan dengan orang yang hafal Quran. Ya kan? Betulnya kalau di negara-negara Timur Tengah, kalau orang hafal Quran nggak disebut Al-Hafiz. Karena guru-guru kita pada hafal Quran tapi nggak disebut Al-Hafiz. Kan gitu. Masya Allah. Jadi ya udah, hafal Quran ya udah hafal aja, nggak usah ada gelarnya kan gitu. Biasanya seperti itu. Perbedaan makna nih Ustaz ya. Pergeseran makna. Aslinya Al-Hafiz itu ya orang yang hafal hadis. Kenapa seperti itu? Karena ulama-ulama kita dulu aslinya nggak usah disebut Al-Hafiz karena udah pada hafal Quran semua. Gitu loh. Tapi yang hafal hadis jarang. Sehingga ada istilah sendiri orang-orang yang menghafal hadis. Tapi kalau ulama-ulama kita dulu hafal Quran itu udah suatu hal yang wajib lah istilahnya gitu. Dan Al-Hafiz itu kan berarti ngafal hadis itu kan sanadnya juga kan sih? Betul, sanadnya. Bukan hanya matannya doang. Bukan hanya innama a'malu binniyat kan? Bukan, gitu, kan? Beserta sanadnya juga. Masya Allah. Bukan hanya sanadnya, bahkan sanadnya berdasarkan sifat orang yang meriwayatkan. Bagaimana sifat yang meriwayatkan itu harus misalkan Abdullah bin Yusuf gitu ya, ini sikoh atau tidak sikoh gitu ya. Masya Allah. Beserta jalur periwayatan yang lainnya dari berbagai madrasah tadi. Karena jalur hadis nanti kan nyambungnya bermuaranya kan dari Rasulullah, pasti nyambung ke Rasulullah lagi. Tapi kan kalau bawah-bawahnya udah banyak tuh cabangnya, akarnya, sehingga nanti ada madrasah Makkah, madrasah Basra, madrasah Kufa. Menarik ya Ustaz ya. Jadi tahu tuh ya Abdullah bin Yusuf sekolahnya di mana, gurunya siapa, itu gitu. Al-Hafiz. Itu Al-Hafiz tahu. Masya Allah. Seperti layaknya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari, Syarah Sahihul Bukhari. Nah, itu juga mencapai derajat Al-Hafiz, ya kan? Al-Hafiz An-Nawawi. An-Nawawi juga termasuk Al-Hafiz, pengarang kitab. Tapi beliau ahli fikih juga. Pengarang kitab Riyadhus Shalihin, pengarang kitab Syarah Sahih Muslim. Masya Allah. Gitu. Dan lain sebagainya. Banyak ulama-ulama kita yang Masya Allah. Masya Allah. Jadi Imam Al-Hafiz bin Sabit ini mendefinisikan hadis yang marfu. Lanjut saja. Adalah hadis yang diriwayatkan sahabat dari perkataan Nabi Muhammad SAW atau perbuatannya. Di sini Ibn Sabit mengkhususkan dari sahabat, bukan dari tabi'in. Karena yang berasal dari tabi'in disebut mursal. Nah, jadi ada perbedaan ulama nih. Jadi mursal, ada yang ulama berpendapat bahwasanya mursal itu mursalus sahabi, artinya mursal yang dinisbatkan kepada sahabat, berarti masih ada kans bahwasanya hadis ini nyambung ke Rasulullah. Tapi Al-Hafiz bin Sabit mempunyai definisi tersendiri, ya, dan beliau merupakan ahli hadis juga, mengkhususkan bahwasanya hadis mursal tadi yang berasal dari tabi'in, mengkhususkan dari sahabat bukan dari tabi'in. Karena yang berasal dari tabi'in disebut mursal. Jadi mursal tabi'in itu disebut mursal menurut Al-Hafiz bin Sabit. Tapi kalau yang nyambung kepada sahabat masih disebutnya hadis marfu'. Seperti itu. Nih, selanjutnya saat marfu ini ada jenis hadis marfu lafzon, marfu hukman. Jadi hadis marfu lafzon ini antum boleh silakan dibaca saja. Ya, marfu lafzan, yaitu hadis yang secara terang-terangan sahabat atau perawinya menyatakan bahwa Rasulullah SAW mengatakan atau melakukan atau menyetujuinya. Nah, tadi kita bahas kan? Ya. Sebelumnya kita udah singgung nih. Jadi sahabat itu ketika meriwayatkan Rasulullah, ada yang benar-benar menyatakan, aneh ini dengar dari Rasulullah, atau aneh ini ngelihat Rasulullah melakukan ini, gitu kan? Karena sahabat banyak banget, Sat. Ribuan, ya kan? Ribuan. Sehingga ada sahabat yang langsung dengar dari Rasulullah,
dan atau langsung lihat. Ada yang sahabat ini dengar dari sahabat lain Rasulullah melakukan itu. Nah itu derajat sanadnya lebih lemah biasanya, walaupun dari sahabat yang lain juga yang siqah. Nah tapi yang marfu lafzon itu yang benar-benar sahabat langsung dengar, lihat ketika Rasulullah melakukannya. Nah, ada yang kedua nih saat marfu hukman. Ya, marfu hukman yaitu hadis di mana sahabat yang meriwayatkannya tidak secara terang-terangan menyatakan bahwa Rasulullah SAW menyatakan, melakukan atau menyetujuinya. Nah, ini yang sebaliknya nih. Kalau tadi lafzon, marfu lafzon secara lafadznya itu marfu, benar-benar sahabat ini bilang dengar langsung dari Rasulullah secara terang-terangan. Tapi marfu hukman ini sahabat tadi meriwayatkan kepada Rasulullah, tapi masih nggak terang-terangan nih menyatakannya bahwa Rasulullah ini benar melakukannya, menyatakannya, menyetujuinya atau enggak. Biasanya kayak gini ada sebabnya, indikatornya apa? Indikatornya beliau nggak langsung lihat, gitu kan? Atau dengar dari sahabat lainnya, sehingga nggak memiliki keyakinan 100%. Kalau kita ngelihat langsung, kita dengar langsung, itu kan udah 100% yakin. Tapi ketika mendengar dari sahabat yang lainnya, ketika sahabat lainnya ini walaupun sahabat ini siqah, tapi dia biasanya untuk ihtiyat, berhati-hati, bilangnya nggak langsung terang-terangan seperti itu. Tapi ketika melihat langsung, dia bilang bahwasanya saya dengar langsung nih. Kalau akhbarana Rasulullah SAW langsung gitu. Sami'tu Nabi SAW gitu kan. Kalau perkataan bisa sami'tu Nabi SAW. Perbuatan bisa karena Nabi SAW. Anna Rasulullah SAW. Anna Rasulullah SAW misalnya seperti itu. Kalau sami'tu itu biasanya udah jelas langsung dengar. Kalau anna Rasulullah SAW itu biasanya nggak terang-terangan tuh. Nggak terang-terangan. Seperti itu saat. Gitu. Kalau karena Nabi SAW, nah itu bisa jadi terang-terangan, bisa jadi enggak. Tergantung nanti kita lihat isinya apa. Anna talbiyata Rasulullah SAW. Nah itu bisa jadi dia Rasulullah langsung dengar talbiyahnya Rasulullah bagaimana, bisa jadi enggak juga. Karena itu nggak terang-terangan. Kalau sami itu langsung tuh, aneh dengar dari antum. Sami itu min Ustaz Tarsim, saya dengar dari Ustaz Tarsim, berarti kan langsung. Atau ro'a itu, ya kan, saya melihat dari Rasulullah SAW. Nah itu biasanya terang-terangan banget. Nah ini contohnya saat. Habis itu kita contoh nih. Langsung silakan saat baca saat. Qala al-Bukhari, karena ini kita ambil dari hadis Sahih Bukhari. Haddatsana Yaqubu ibn Ibrahim qala haddatsana Ibnu Ulayya an Abdul Aziz bin Suhaib an Anas radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha'ni tahwil wa haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Anas radhiyallahu taala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu. Nah, ini langsung nih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu langsung bersabda nih. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Nah, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Berarti langsung nih Anas bin Malik langsung dengar dari Rasulullah saat. Karena Anas bin Malik ini pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ya istilahnya anak murid yang kalau abdin dalam kalau bahasanya. Yang diminta ibunya itu kan Zat, suruh mengikuti Rasulullah. Betul. Ceritanya. Langsung dengar nih dari Rasulullah ngomong, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi waladi wan nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang dari kalian hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku, kata Rasulullah, lebih dicintai ya, kepadanya min walidihi, dari orang tuanya, wa waladihi wan nasi ajmain, dari anaknya, wan nasi ajmain, bahkan seluruh orang di muka bumi ini. Nah, ini Rasulullah juga sirnya atau rahasianya ingin mengajarkan kepada Anas bin Malik yang pelayannya, bahwasanya Anas, sejatinya kamu punya orang tua, kamu punya nanti akan punya anak, ya kan? Kemudian kamu punya teman-teman dan sebagainya. Tapi ketika kamu menjadi pelayan aku, saya secara nggak langsung gitu ya, kamu tuh sebetulnya sudah melakukan hal yang luar biasa gitu kan. Karena sejatinya seluruh kebaikan itu orang tidak akan beriman kecuali dia mencintai aku, maksud Rasulullah kan. Lebih dicintai daripada orang tuanya, anaknya, dan orang-orang semuanya. Itu ini juga ingin mengajarkan kepada Anas bahwasanya Anas ini nggak rugi lah
untuk berkhidmah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Dan perkataan la yu'min ini bukan berarti nggak beriman dalam artian imannya hilang saat. Di sini ditakwilkan hadisnya itu imannya nggak sempurna ketika Rasulullah nggak lebih dicintai dari semuanya. Artinya bukan berarti ketika Rasulullah nggak lebih dicintai kafir, nggak, langsung keluar dari Islam, nggak. Tapi ditakwilkan layak mulu imanukum, gitu kan kata para ulama hadis. Imannya nggak sempurna nih kalau Rasulullah nggak lebih dicintai daripada orang tua, anak dan orang-orang lain. Iya, dan ketika kita belajar hadis kan jangan hanya baca hadis ini aja kita sudah menyimpulkan kan. Betul. Padahal Rasulullah juga ngajarin kok mencintai orang tua kita, betul, mencintai sanak saudara dan sebagainya gitu kan. Betul. Artinya dalam hadis ini bukan berarti menafikan kita harus membenci enggak lah. Karena Rasulullah justru orang pertama yang mengajarkan kita untuk berbakti pada orang tua. Betul. Ya kan? Makanya Rasulullah itu selalu mendoakan kedua orang tuanya, dan juga hadis-hadis lain yang memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua banyak sekali gitu kan. Nah, justru ini mengajarkan bahwasanya seperti ini. Ketika kita mencintai orang tua kita, gitu kan, kita juga tidak lupa bahwasanya Rasulullah yang mengajarkan kita untuk mencintai orang tua kita. Ketika kita mencintai anak kita, jangan lupa bahwasanya kita mencintai anak kita karena Rasulullah SAW yang mengajarkan kita harus sayang kepada anak-anak kecil, anak kita. Seperti itu. Lanjut, Sat. Oleh karenanya hadis ini bisa dijadikan salah satu contoh hadis yang marfu pada Nabi. Karena kenapa? Karena langsung tadi Anas meriwayatkan pada Rasulullah SAW. Pada dasarnya kebanyakan hadis yang terangkum dalam kitab-kitab hadis berstatus marfu. Walaupun ada juga sebagian besar yang mauquf pada sahabat. Tapi sebagian besar di Sahih Bukhari itu hadisnya marfu. Kemudian selanjutnya ini contoh hadis marfu hukman. Yang marfu secara hukumnya. Ya. Qala al-Bukhari qala haddatsana Ahmad bin Shalih haddatsana Ibnu Wahab qala haddatsana Yunus an Ibnu Syihab an Urwah radhiyallahu taala anhu wa Abi Bakr radhiyallahu taala anhu qalat Aisyah radhiyallahu taala anha kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yudrikuhu al-fajr fi ramadhana min ghairi hulmin wa yaqtasilu wa yasumu. Nah, ini diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah, ya kan, oleh Sayyidina Abu Bakar juga. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikuhu al-fajr fi ramadhan min ghairi hulmin wa yaqtasilu wa yasum. Rasulullah ketika bangun tidur ketika fajar pada saat Ramadan, gitu kan. Yudrikul fajar ini Rasulullah itu sholat fajar ketika Ramadan. Min ghairi hulmin. Jadi tanpa bermimpi. Fayaktasilu wa yasum. Kemudian Rasulullah mandi, kemudian berpuasa. Nah, perkataan di atas secara zahir adalah perkataan sahabat, yaitu Aisyah. Karena kenapa? Karena Aisyah ini nyebutnya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kana ini tadi masih berindikasi apakah Rasulullah itu benar-benar Aisyah ngelihat ketika di rumahnya, karena kan Rasulullah istrinya ada beberapa. Nah, ketika Aisyah meriwayatkan hadis ini, pastikan Aisyah pernah melihat Rasulullah bahwasanya ketika bangun fajar ketika Ramadan min ghairi hulmin, artinya nggak mimpi. Ya, nggak mimpi sehingga tapi beliau mandi wayaktisil wayasum. Gitu kan. Ini mandinya maksudnya mandi sunnah. Karena kalau misalkan mimpi jadinya mandi wajib. Jadi Aisyah ini mengatakan seperti ini karena melihat Rasulullah SAW mandi kemudian puasa tapi nggak diawali dengan mimpi, sehingga mandinya ini menjadi mandi yang sunnah, bukan mandi wajib. Namun cerita dalam perkataan ini adalah tentang Nabi SAW, karenanya ia dapat dikatakan sebagai bersumber dari Rasulullah SAW. Nah, bedanya tadi saat kalau qala itu perkataan, kalau kana biasanya perbuatan. Jadi langsung yang dilihat oleh orang yang meriwayatkannya. Nah, ini Abi Bakar berarti dengan Sayyidina Aisyah pernah melihat Rasulullah SAW mandi, sedangkan beliau nggak bermimpi ya. Mimpi basah lah kalau bahasa kita ya, tapi mandi kemudian melaksanakan puasa. Hadis yang bersumber dari Rasulullah SAW disebut hadis marfu. Nah, ini marfu secara hukman ya. Kalau yang tadi secara lafzon, karena lafaznya jelas bahwasanya Anas langsung mendengar dari Rasulullah SAW, tapi ini
sahabat Abu Bakar dan Aisyah melihat Nabi Muhammad SAW. Tapi bisa jadi juga nggak melihat, tapi Nabi yang Nabi yang melakukan itu kemudian dapat kabar dari sahabat yang lainnya, seperti juga bisa. Nah, tapi ini wallahu alam, sepertinya Sayyidina Aisyah karena beliau memang istrinya melihat, dan Abu Bakar mungkin ketika safar dengan Rasulullah juga pernah melihat Rasulullah mandi sebelum melakukan puasa pada Ramadan tanpa didahului atau diawali dengan mimpi yang mewajibkan mandi. Baik, seperti itu, Ustaz. Lanjut dengan hadis mauquf, Ustaz. Nah, hadis mauquf ya. Hadis mauquf, Ustaz. Hadis mauquf ini berita yang hanya disandarkan sampai kepada sahabat saja. Baik yang disandarkan itu perkataan, perbuatan, atau takrir, persetujuan. Baik yang sanadnya bersambung maupun terputus. Jadi tadi kita sudah bedakan ya, bahwasanya hadis marfu yang memang benar-benar tersambung kepada Rasulullah secara pasti, entah itu perkataan atau perbuatannya, ataupun takrirnya atau persetujuannya. Namun kalau mauquf ini hanya sampai kepada sahabat, jadi belum tentu sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, secara sanadnya maupun secara matannya. Namun memang terkadang ada yang matannya memang bersambung, makanya ini kan secara sanad kita bicara. Tapi sanadnya biasanya nanti diteliti benar bersambung ataupun terputus. Cuman kebanyakan memang terputus. Makanya disebut hadis mauquf. Mauquf kan terhenti. Terhenti hanya di sahabat Rasulullah SAW. Yang dinamakan sahabat itu gimana, Zat? Yang dinamakan sahabat, nah, nih di bawah dijelasin nanti nih. Sahabat adalah mereka yang bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan mukmin dan meninggal dalam keadaan mukmin. Itu definisi sahabat. Artinya ketika beliau hidup masih ngelihat Rasulullah. Kemudian ketika Rasulullah wafat, beliau masih dalam keadaan mukmin. Tapi kalau misalkan sebelum Rasulullah wafat tiba-tiba murtad, disebut sahabat. Walaupun ngelihat Rasulullah dalam keadaan mukmin. Nah, misalnya Abu Jahal. Abu Jahal bertemu dengan Rasulullah. Abu Lahab bertemu dengan Rasulullah. Tapi nggak dalam keadaan mukmin. Nggak dalam keadaan beriman. Sehingga nggak bisa disebut sahabat. Ya, begitupun sahabat yang misalkan bertemu dalam keadaan iman kemudian murtad, waliyazubillah, kemudian Rasulullah wafat, sedangkan sahabat tadi dalam keadaan tidak beriman, maka tidak disebut sahabat. Seperti itu. Nah, itu kita bahas singkat ya. Baik. Dan nanti ada, tadi kita sebut asar. Nah, asarus syai'a ini para ahli fikih Khurasan menamakan hadis mauquf juga sebagai asarus syai' atau al-asar. Karena diambil dari ungkapan asarus syai' atau sesuatu yang ditinggalkan. Nah, ini contoh hadis mauquf, Ustaz. Wa kana Ibnu Umar yaqul idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa. Wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Rawahul Bukhari. Nah, contohnya ini nih. Wa kana Ibnu Umar yaqul. Jadi enggak dinisbatkan kepada Rasulullah. Ibnu Umar sahabat, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Ya, akan tetapi beliau mengatakan hal yang ada indikasi ini didapat dari Rasulullah. Tapi Ibnu Umar ini enggak menyandarkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebut hadisnya mauquf. Nah, kemudian selanjutnya keterangan contoh hadis di atas disebut mauquf sebab lafaz tersebut adalah perkataan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Karena tidak ada petunjuk kalau itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengucapkannya setelah menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang bahunya seraya bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil." Itu kan, jadilah kamu di dunia ini bagaikan orang asing atau orang yang lewat di jalanan. Jadi dunia bukan tujuan. Iya. Nah, jadi ya, tempat singgah ya. Hanya tempat singgah. Jadi seperti itu, Ustaz. Makanya disebut mauquf secara lafaz karena berhenti atau terhenti di perkataan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Nah, ini ada hadis marfu dan mauquf dalam satu riwayat nih. Di dalam riwayat Sunan At-Tirmizi nih. Mau dibacain, Ustaz? Kayaknya terlalu panjang, Ustaz. Terlalu panjang. Ya, kita ini kan
karena waktu juga bentar lagi nih kita selesai, Ustaz. Jadi nanti ini bisa dibaca aja oleh jamaah nanti yang melihat ini bisa buka aplikasi kita. Oke, ini jadi intinya gitu ya. Jadi saya pengen menerangkan nih bahwasanya hadis marfu itu segala perkataan, perbuatan, persetujuan yang disandarkan sampai kepada Rasulullah SAW. Secara istilah hadis marfu. Contohnya tadi sudah kita jelaskan. Kemudian hadis mauquf adalah hadis yang hanya terhenti kepada sahabat. Ya, tadi seperti Ibnu Umar ketika meriwayatkan hadis itu. Fa idza asbahta fala tantazirul masa, fa idza amsayta fala tantazirus sabah. Nah, bisa jadi hadis tersebut dari Rasulullah tapi berhenti riwayatan sanadnya dari sahabat Ibnu Umar sehingga disebut mauquf. Hadis yang terhenti sampai pada sahabat saja. Baik, satu lagi nih saat menutup perjumpaan pagi kita nih, Ustaz. Satu lagi yang belum dijelasin, hadis maqtu. Kita jelaskan. Iya, kita jelaskan hadis maqtu. Oke, hadis maqtu ini adalah tadi hadis segala riwayat ya yang disandarkan kepada tabi'in. Kalau tadi mauquf kepada sahabat, ya ini kepada tabi'in. Jadi hadis maqtu ini karena sudah melewati satu rantai, artinya sampai di tabiin, berarti kan nggak nyampe ke sahabat pun masih diragukan nih, apakah nyampe kepada sahabat saja, sehingga hadis maqtu ini jarang yang bisa diangkat menjadi marfu'. Paling mentok biasanya ya sampai mauquf, gitu ya. Bisa jadi nyambung ketika nanti ada qarinah disebutnya. Dan itu melalui penelitian panjang para ahli hadis. Qarinahnya itu atau hadis lain yang itu marfu nyampe ke Rasulullah secara maknanya nyambung dan sanadnya juga nyambung, yang bisa memperkuat hadis mauquf, hadis maqtu tadi. Gitu. Jadi qarinah disebutnya. Atau syawahid. Syawahid itu hadis lain bersaksi. Kan kita tahu bahwasanya hadis Sahih Bukhari berapa hadis diulang-ulang. Jadi 7.000 sekian hadis itu banyak yang ada di bab ibadah, kemudian nanti di bab muamalah ada lagi seperti itu. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya untuk memperkuat hadis yang tadi mungkin masih belum sampai ke derajat marfu, ya kan? Sehingga bisa memperkuat hadis yang tadi masih derajatnya di bawah marfu. Seperti itu. Biasanya saling menguatkan memang. Hadis itu seperti itu. Jalur periwayatannya karena sahabat A dengar langsung dari Rasulullah, sahabat B dengar dari sahabat lainnya lagi, sehingga nanti kan jalur periwayatannya atau kekuatannya beda, yang dengar langsung sama yang nggak dengar langsung. Nah, semakin banyak dia mendengar dari orang lain, berarti silsilah sanadnya semakin banyak orangnya, gitu kan. Semakin pendek, maka semakin jalurnya pendek, maka semakin kuat tuh biasanya nyampe ke Rasulullahnya. Seperti itu. Seperti hadis yang paling kuat itu silsilah Az-Zahabiyah, disebut para ahli ilmu menyebutkan silsilah mata rantai hadis yang paling kuat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, An Nafi', An Abdullah bin Umar, atau Ibnu Umar, an Rasulullah SAW. Itu kalau udah mata rantai sanatnya dari situ, empat itu hadis yang kuat banget. Silsilah Zahabiyah, silsilah mata rantai yang emas. Satu, emasnya disebut emas kenapa? Karena sanadnya dekat ke Rasulullah. Yang kedua, karena yang meriwayatkan ini orang terkenal semua. Orang terkenal ahli hadis dan bukan main-main nih, tokoh luar biasa semua. Itu almarhum buat tuh 4 sanad itu. Jadi ada satu bukunya almarhum Lutfi itu mengenai 40 hadis mudah dihafal. Dan sanadnya yang tadi yang antum sebutkan tadi. Karena emang mudah gampang ngapalinnya. An Malik, An Nafi', An Ibnu Umar. Masya Allah. Radhiyallahu ta'ala anhu, an Rasulullah SAW gitu. Nah, jadi seperti itu ya, singkatnya hadis mauquf saja. Ya, maqtu ya. Maqtu, afwan ya, hadis maqtu. Ya, ini udah kita penghujung acara nih, Ustaz. Jadi pemirsa, nanti kita lanjutkan lagi kajian kita ya mengenai kajian hadis digital. Dan alhamdulillah pagi ini kita sudah tadi belajar mengenai apa itu hadis, definisinya, hadis marfu, hadis mauquf, dan hadis maqtu. Nah, nanti kita akan bahas lagi nih yang lainnya nih. Nanti kan ada unsur hadis, ada kekuatan hadis, hadis sahih itu apa dan sebagainya.
Jadi nanti kita akan lanjutkan kajian kita. Sebelum saya tutup, saya mau ngasih kabar gembira nih kepada jamaah semua. Bahasanya aplikasinya sudah bisa jamaah akses nih ya di app ya app.pkh.or.id. Nah, ini jamaah bisa nih maaf saya masukin dulu internetnya. Nah, ini jamaah bisa nih masuk langsung di handphonenya, itu buka browser aja ya. Jadi nanti ada banyak nih aplikasi pusat kajian hadis, diantaranya ada Mustolah Hadis nih. Jadi kemarin ada yang nanya nih di YouTube ya, bagaimana saya install aplikasinya. Nah ini udah buka aja browsernya Chrome ataupun yang lainnya di app.pkh.or.id. Nah itu semua aplikasi kita terbuka. Jadi monggo silakan akses ya. Mungkin ini yang bisa disampaikan pagi hari ini. Lebih kurangnya minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.